Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diara Arya Andira dari Fakultas Hukum semester 2 non-reguler dengan MPN saya 7420121172. Di pertemuan 9 ini pada tanggal 27 Mei 2022 saya akan menjelaskan tentang sifat melawan hukum terdiri dari yang sebelumnya itu ada melawan hukum formil dan melawan hukum material yang di pertemuan 8 sebelumnya sudah dijelaskan ya. Langsung saja di sini saya ada kesimpulan. Yang pertama yaitu sifat melawan hukum dapat dihapus dengan adanya alasan pembenar. Lalu ada menurut sifat melawan hukum formil, alasannya pembenar dapat diambil dari hukum tertulis. Lalu ada menurut sifat melawan hukum material, alasannya pembenar dapat diambil dari hukum tidak tertulis. Yang keempat, ajaran melawan hukum formil sudah tidak dianut lagi sejak tahun 1963. Yang kelima itu yang menentukan adanya alasan pembenar di luar undang-undang adalah hakim apabila yaitu terjadi pertentangan antara hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Yang kedua, hukum tidak tertulis tersebut harus dipandang adil dan benar oleh seluruh masyarakat umum. Yang terakhir yaitu ada rasa keadilan itu harus bersifat umum. Lalu bersifat melawan hukum material dibagi dalam negatif dan positif. Dalam negatif, mengakui kemungkinan adanya hal-hal yang ada di luar undang-undang untuk dihapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang. Kalau dalam fungsi positif itu yaitu menganggap suatu perbuatan tetap sebagai tindak pidana walaupun tidak nyata diancam dengan pidana dalam undang-undang. Jadi, mengakui adanya hukum tidak tertulis sebagai sumber hukum positif. Yang ketiga, yaitu ada sistem hukum pidana Indonesia menganut ajaran melawan hukum material dalam fungsi yang negatif. Contoh Ares dokter hewan yang sebelumnya, yang dokter hewan dijelaskan itu. Apakah sifat melawan hukum harus dibuktikan? Nah, di sini juga apabila dicantumkan dalam rumusan tindak pidana secara tegas, maka unsur melawan hukum harus dibuktikan. Lalu apabila tidak dicantumkan secara tegas dalam rumusan undang-undang, maka ada dua pendapat, yaitu dalam fungsi yang positif harus dibuktikan karena mempunyai unsur konstitutif. Ada tindak pidana apabila ada perbuatan yang bersifat melawan hukum. Yang kedua yaitu adalah dalam fungsi yang negatif tidak perlu dibuktikan. Lalu, rumusan sifat melawan hukum dalam undang-undang. Untuk mengatur istilah melawan hukum, alasannya adalah untuk adanya kekhawatiran apabila tidak diatur secara tegas, orang yang berhak atau berwenang untuk melakukan suatu perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang akan dapat dipidana dengan istilah melawan hukum atau Wederrechtsstelijkheid seperti diatur dalam pasal 167, 168 ayat 1, 552 KUHP. Istilah lainnya seperti tanpa mempunyai hak untuk itu ada di pasal 303, 548 dan 549 KUHP. Istilahnya tanpa izin Sonderverruf diatur dalam pasal 496, 510 KUHP. Dengan melampaui kewenangannya diatur dalam pasal 430 KUHP tanpa menghilangkan cara-cara yang ditentukan oleh peratapan umum diatur dalam pasal 429 KUHP. Mungkin dari pertemuan ke-9 saya cukup sampai di sini. Mohon maaf bila ada kata-kata saya kurang jelas, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.